Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah bertanya, mengapa Tuhan begitu berbelas kasih kepada manusia yang berdosa? Cinta dan belas kasih Tuhan itu tak terukur oleh kemampuan kita manusia. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai mahkota semua ciptaan, dan di dalam pribadi manusia ini Tuhan meletakkan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta dan berpartisipasi dalam karya penciptaan. Tuhan menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Manusia mengembangkan yang ada itu menjadi karya-karya inovatif sebagai buah-buah pengembangan talenta. Dosa merusak peranan istimewa ini, namun melalui pengampunan, Tuhan mengingatkan manusia akan hakikat dirinya sebagai gambaran ilahi itu. Dengan kesadaran ini, manusia didorong untuk bersikap dan bertingkah laku yang setara dengan hakikatnya, sehingga ketika Tuhan datang kembali, manusia layak untuk masuk ke dalam keselamatan kekal. Dalam episode ke-90 ini, kita akan merenung tentang pentingnya menyadari pengampunan Tuhan sebagai proses restorasi martabat manusia yang dirusak oleh dosa, sehingga kita selalu berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus. Menghantar renungan ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus menyampaikan perumpamaan berikut. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?"
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, sebagaimana telah berkali-kali kita bicarakan, betapa tindakan berjaga-jaga manusia itu sering dihambat oleh kegelapan lewat rupa-rupa cara. Salah satu cara yang paling efektif ialah membuat manusia terlena dalam kenikmatan hawa nafsunya sendiri. Dalam kenikmatan itu manusia merendahkan martabatnya sebagai gambaran Allah dan menggadaikan jiwanya ke tangan kegelapan yang mengincarnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini membahasakan runtuhnya martabat manusia itu. Anak yang bungsu melecehkan martabatnya dengan berfoya-foya, sementara anak yang sulung juga melecehkan martabatnya dengan menganggap diri sebagai orang upahan bapaknya. Dengan menerima kembali anak bungsu ke rumah dan memperlakukannya sebagai anak dan mengoreksi sikap anak sulung yang tidak mau turut bergembira dengan seluruh keluarga, Tuhan mengingatkan kita tentang cara berjaga-jaga yang sangat penting. Apa cara berjaga-jaga tersebut? Pertama, hargailah martabat diri sebagai ciptaan Tuhan dengan tidak tunduk kepada hawa nafsu. Jiwa kita adalah dimensi ilahi yang akan bertemu dengan Tuhan. Badan kita adalah rumah Roh Kudus yang harus dijaga kesuciannya. Janganlah biarkan tubuh dijajah oleh kerakusan, kemabukan, pelacuran, seks bebas, komersialisasi ketampanan atau kecantikan, dan sebagainya. Itulah koreksi bagi anak bungsu. Kedua, hargailah martabat diri sebagai ciptaan Tuhan dengan menumbuhkan aspek kasih dan pengampunan kepada sesama. Anak sulung itu mendapat semua kemudahan dalam hidupnya, tetapi ia kurang dalam hal belas kasih dan pengampunan. Maka ia cemburu dengan belas kasih yang diberikan kepada saudaranya yang bertobat. Sikap ini jelas-jelas bertentangan dengan hakikat dirinya sebagai gambaran Tuhan yang selalu mencintai. Allah adalah kasih. Maka jika manusia adalah gambaran Allah, ia diharapkan untuk juga menebarkan ragi kasih itu. Kedua aspek ini perlu menjadi perhatian kita di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Kita ingin martabat pribadi kita disatukan dengan Kristus, anak domba Allah yang mengundang kita ke dalam perjamuan surgawi. Tetapi kita hanya bisa melangkah ke dalam perjamuan itu kalau kita layak di hadapannya. Kendalikanlah diri, sucikanlah badan. Sadarilah selalu bahwa tubuh kita bukanlah hamba nafsu, melainkan kenisa Roh Kudus. Di saat yang sama, belajarlah untuk mencintai sesama dan menghargai pertobatan mereka. Karena seperti kita, mereka pun mendambakan keselamatan yang mengalir dari kerahiman Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk selalu menghargai dan memelihara martabat diri kami yang tercipta menurut gambaran ilahi. Semoga kami tidak menjadi budak nafsu kami sendiri, melainkan oleh belas kasih dan pengampunan-Mu, kami semakin teguh berjuang untuk menolong diri dan sesama kami meraih keselamatan sejati. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.